Oke, jadi jadi sekarang ini kita akan mendemokan aplikasinya. Di sini kita akan melihat bahwa tampilan awal kanvas itu highlightnya itu kita sesuaikan dengan visualisasi bidang notisius. Nah, stop. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendemokan aplikasi transformasi linear 2 dimensi. Nah, tapi sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, saya Arif Rahman Buddha. Saya Anggun Cahaya Adinda. Saya Dimas Bain Sentosa. Nah, jadi kami bertiga di sini akan mendemokan aplikasi yang sudah kami bikin. Nah, tugas ini diperuntukkan untuk tugas aljabar linear. Nah, jadi langsung saja di sini ada tampilannya. Di sini tampilan dari aplikasi transformasi 2 dimensi. Nah, di sini ada beberapa fitur nih yang ada di aplikasi ini. Nah, yang pertama itu ada fitur yang dimana kita tuh dapat mengubah bentuk dari objek yang ingin kita jadikan percobaannya. Di sini ada 3, segitiga, persegi, dan lingkaran. Nah, tapi di percobaan kali ini kita menggunakan bentuk yang segitiga. Oke, lanjut. Di fitur kedua, di fitur selanjutnya itu ada fitur yang namanya translasi. Translasi ini memungkinkan kita untuk memindahkan si objek tadi nih. Menggeserkan si objek tadi sesuai dengan DX dan DY-nya yang bakalan kita inputkan nanti. Betul. Nah, jadi udah paham kan? Yang kedua itu di sini ada fitur yang namanya rotasi. Nah, di fitur ini memungkinkan kita untuk memutar sudut ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin nanti memutar sudutnya 90 derajat, maka si objek akan berputar 90 derajat. Nah, gitu. Selanjutnya ada fitur scale atau skala. Nah, di sini fitur yang akan membuat atau akan merubah skala dari si objek. Nah, skala itu maksudnya apa? Skala itu maksudnya adalah ukuran si objeknya itu. Jadi misalnya objeknya ingin kita perbesar nih bagian X-nya, bagian horizontal, maka yang berubah nanti akan sisi alasnya akan berubah. Sementara kalau SY itu kita akan memungkinkan mengubah sudut vertikalnya gitu. Nah, jadi sekarang ini kita coba aja langsung ya, daripada banyak omong, langsung kita coba. Nah, pertama di DX ini 35. Kira-kira Bain mau berapa nih inputnya? 35. 35 aja ya, 35. Terus kalau yang D-nya berapa? 50. Kalau sudutnya Bain pengen berapa? Sudutnya 90 aja ya. 90. Terus skalanya X-nya 2, Y-nya 1. Y terus 1 ya berarti ya. Oke. Nah, sekarang ini kan sudah kita inputkan nih nilainya Bain. Iya. Jadi langsung kita coba aja ya. Pertama, kita akan mentranslasi objek ini. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya, awalnya tuh di sini. Setelah kita translasi, dia akan berpindah. Tuh, berpindah ke bawah sesuai dengan koordinat yang sudah kita tentukan. Dengan DX-nya 35 dan D-nya 50. Nah, kenapa segitiganya ada 2? Iya. Di sini yang warna pink ini itu adalah titik awalnya. Oke. Sebelum objek itu ditransformasikan, terus yang warna ungu itu adalah objek yang telah ditransformasikan. Oke, berarti yang pink ini titik awalnya titik ya. Awal. Oke, ini setelah ditransformasikan. Oke. Nah, jadi yang kalau disambungkan dengan matriks transformasinya, matriks translasi ini itu mengubah bagian DX dan DY-nya. Kenapa bagian 35-nya itu di sini dan 50-nya di bawah itu ada penjelasannya di makalah nanti. Jadi matriks translasi itu dia menggunakan matriks yang menambahkan nilai DX dan DY ke koordinat objeknya. Oke. Sip. Berarti bagian translasi sudah cukup paham berarti kita ya. Oke, berarti lanjut ke fitur kedua ya, Mbak Indah, itu rotasi. Nah, tadi rotasi pengennya Mbak In 90 ya. Oke, ini langsung aja kita demokan. Maka nanti objek akan berputar berarti sudutnya kan? Ya. Tuh, jadi di sini kita sudah mengubah sudut si objek tadi yang awalnya masih biasa menjadi 90 derajat gitu. Selanjutnya jika dihubungkan dengan matriks, rotasi itu menggunakan matriks yang memutar objek terhadap pusat kanvas dengan sudut tertentu. Tadi kan sudutnya itu 90, berarti objeknya itu berubah 90 derajat. Nah, kalau dimasukkan ke dalam matriks, rotasi ini menggunakan
menggunakan sin dan cos. Fitur yang ketiga ini itu transformasi skala. Nah, jadi di fitur ini kita akan merubah nih objeknya dari yang segini menjadi lebih besar. Karena Skalanya. dia x-nya itu 2. X-nya itu 2. Kalau mau diperkecil jadinya minus. Minus. Ya, Oke. ataupun 0. Terus kita coba ya. Ya. Kita coba. Di sini kita sudah kasih nilainya nih. X-nya tadi berapa Pak? 2 ya. X-nya 1. Terus nanti kita scale. Tuh. Coba, kan ini kan 2 nih. Ya. Nah, kenapa berarti 2 itu yang berubah berarti yang mananya berarti? Kalau SX diinputkan 2 berarti kalau SX itu merubah bagian alasnya. Bagian alasnya, bagian horizontal. horizontalnya. Oke. Sementara yang SD itu berubah vertikalnya. Nah, lanjut. Next. Nah, kalau dihubungkan dengan matriks transformasinya, matriks skala ini menggunakan matriks yang memperbesar dan memperkecil sebuah objek sesuai dengan faktor SX dan XY-nya. Oke. Nah, selanjutnya itu ada matriks gabungan. Matriks gabungan ini itu perkalian dari matriks translasi tadi, matriks rotasi, dan juga matriks skala tadi. Sehingga hasil akhirnya tuh bakal kayak gini ya. Ya. Kalau misalnya kita kalikan semuanya ya. Tapi ini tuh untuk urutan perkalian dari translasi, rotasi, dan skala. Beda lagi hasilnya nanti kalau kita tuh duluan transformasi skala, baru translasi, baru selanjutnya itu rotasi, hasilnya bakalan beda lagi nanti matriks gabungannya. Oke, berarti di sini kita mengambil case-nya itu kita berurutan dulu berarti Ya, kayak yang dari translate, rotasi, baru skala. ke skala. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan aplikasi ini dan mengubah urutannya tadi, itu akan mengubah juga matriks gabungannya. Tetapi sementara ini kasus yang kita gunakan itu berurutan berarti ya. Ya. Oke. Jadi di sini juga kami ada menambahkan 2 fitur tambahan, yaitu fitur simpan gambar dan reset. Jadi fungsi simpan gambar ini adalah menangkap gambar daripada kanvasnya. Yang kanvasnya itu di bagian grid yang ada gambarnya. Jadi untuk bagian toolsnya itu tidak akan tersimpan. Jadi ketika kita menekan tombol simpan gambar, jadi dia akan otomatis membuat gambarnya itu di dalam file src yang kita buatnya. Boleh diikutinya Mas. Sini aja. Ya, nah di sini dia tampil di dalam apa? Langsung otomatis terbuat transformasi.png. Jadi dia menyimpannya itu hanya kanvasnya saja dan tampilan toolsnya tadi tidak tersimpan. Dan ada juga fitur reset itu untuk menghapus semua inputan yang sebelumnya kita buat menjadi 0 kembali. Jadi untuk misalnya kita mau mengubah lagi, kita boleh tekan tombol resetnya. Oke, jadi begitu kawan-kawan tentang demo dari aplikasi transformasi 2 dimensi. Nah, tadi kan sudah cukup jelas tuh fitur-fiturnya apa, terus transformasinya apa saja yang digunakan, lalu bahkan kami juga menambahkan fitur untuk menyimpan gambarnya. Jadi kita dapat mendokumentasikan aplikasi ini dengan baik. Oke, mungkin segitu saja ya. Mungkin segitu saja pemaparan dari kami terkait demo aplikasi transformasi 2 dimensi. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.